وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat Islam, iman, sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di forum ini, di wadah ini, yaitu dalam rangka mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW, wabil khusus masalah adab. Ya, ini kitab yang sangat agung ya, sangat besar ya. Jadi dalam kitab ini ditulis oleh Imam Bukhari banyak 644 sekian bab ini, yang membahas tentang adab ini. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus berusaha untuk mempelajarinya dari awal sampai akhir, dan kita harus memaksa diri kita untuk mempelajarinya. Ya, bagaimana kita memaksa diri kita menerobos hujan untuk beli bakso atau mie ayam gitu, atau beli wedang jahe, maka ini lebih penting daripada hanya sekedar makanan. Ya, Ibnu Qayyim mengingatkan bahwasanya kebutuhan manusia akan makanan hanya sebatas menghilangkan lapar, tapi kebutuhan manusia akan ilmu itu akan mengangkat kejahilan, karena kejahilan itu asas orang yang menyebabkan orang masuk neraka. Sedangkan orang lapar itu justru banyak yang masuk surga, karena Nabi SAW mengatakan tentang surga itu banyak orang-orang miskin yang memasukinya, dan selisih antara orang miskin dan orang kaya itu bisa sampai 500 tahun perjalanan. Jadi hisapnya orang kaya itu lebih lama. Ya. Maka justru kemiskinan itu bukan menjadi kekhawatiran Nabi SAW kepada umatnya. Yang dikhawatirkan itu kalau umatnya itu menjadi umat-umat yang jahil dari ilmu. Sehingga kita harus selalu senantiasa senang dengan yang namanya ilmu, sebagaimana senangnya kita ketika mendapat sesuatu yang menyenangkan. Maka orang yang senang ketika mendapatkan ilmu, maka itu pertanda orang tersebut dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih baik. Ya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang kemudian Allah kehendaki menjadi baik, maka akan difahamkan agama. Untuk sampai pada paham agama mesti harus senang dulu. Ya. Bagaimana kita kalau pengen mahir di satu olahraga atau satu permainan tertentu gitu, maka sebelum sampai pada level mahirnya kita harus senang dulu. Kalau nggak senang bola ya nggak mungkin bisa main bola gitu. Ya. Maka ketika sudah senang, inilah asas di mana insya Allah kita akan ahli. Termasuk di bisnis juga gitu. Kalau ada orang bertanya bisnis apa yang paling enak, yang paling gampang, nggak ada. Ya. Yang ada adalah bisnis apa yang dari apa yang kamu senangi. Kalau emang senangnya melihara kambing atau lihat binatang, ya udah bisnisnya perbinatangan aja. Kalau senangnya mobil, motor atau permesinan, ya bisnisnya soal permesinan aja. Soal nanti buka bengkel, apakah jualan mesin atau spare part, itu dibahas di konteks lain. Tapi poinnya bagaimana kita memulai suatu bisnis atau suatu kegiatan, ya diawali dengan rasa senang. Ya, termasuk masalah belajar. Maka ketika pilihannya adalah belajar seperti ini, maka senang dan nggak senang itu, yang nggak senang harus diusahakan untuk senang. Karena Nabi sendiri mengatakan kebaikan seorang itu adalah kalau dia paham agama, dan untuk menunjang paham agama dia harus senang. Jadi kalau sekarang lagi ngantuk ya dimulai-mulain, kalau lagi nggak nyaman ya dinyaman-nyamanin, duduknya nggak penak ya dipenak-penakin. Ya. Kita niatkan lillahi ta'ala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk bermulazamah mencari ilmu. Kita sampai di bab yang ke-32, bab ismun qati'ur rahim,
bab dosa bagi orang yang memutus silaturahmi. Hadis nomor 64, Anna Jubair bin Mut'im akhbarahu, bahwa Jubair bin Mut'im mengabarkannya, annahu sami'a Rasulullah SAW, maksudnya dia mendengar Nabi SAW yaqulu, bersabda, la yadkhulul jannata qati'ul rahimin, tidak masuk surga. Di sini bahasanya tidak akan. Kalau sebenarnya ya nggak harus tidak akan, ya. Tidak masuk surga gitu aja udah cukup. Tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Di sini bukan berarti orangnya jadi kafir, bukan. Ini adalah satu sinyal bahasanya memutus tali silaturahmi itu merupakan dosa besar. Ketika ada ancaman layatul jannata itu enggak tiba-tiba orangnya terus jadi kafir gitu, enggak. Ya, dosa besar. Berarti kalau dosa besar ini harus untuk pengen dihapus agar kalau orangnya mati enggak membawa dosa ini, maka dia harus bertobat. Beda halnya dengan dosa kecil. Makanya ketika kita membaca hadis tentang puasa Arafah, diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang, itu otomatis diampuni, tapi konteksnya bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Maka dosa-dosa yang seperti ini, nah ini harus ditobatin. Jadi kalau kemudian ada orang yang pikir, oh kan dosaku setahun yang lalu diampuni, setahun yang akan datang ya diampuni. Jadi kalau aku mutus tali silaturahmi ya masalah. Gitu. Nah, ini salah. Gitu. Ya seperti itu cara memahaminya. Ya. Yang benar adalah dosa yang dimaksud yang diampuni langsung itu dengan puasa Arafah dan ibadah-ibadah yang lain, Jumat satu dengan Jumat yang lain itu mukaffiratun bainahuma, ada pengampunan dosa di antara keduanya, itu konteksnya adalah dosa kecil. Nah, dosa-dosa yang ada ancaman neraka, ancaman tidak masuk surga, ancaman ada adab, itu termasuk dosa besar, dan dosa besar untuk bisa diampuni maka harus ditaubatin. Nah, termasuk salah satu bentuk pertobatannya adalah memperbaiki keadaannya. Nah, aku tobat ya sama Allah kok, saya udah minta ampun, nggak cuma itu gitu. Harus kemudian disambung lagi silaturahminya. Gitu ya. Maka hal yang terbaik adalah jangan sampai kita menjadi orang yang memulai, karena bahasa di sini adalah qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus tali silaturahmi gitu. Ya, jadi kalau emang ada saudara yang bisa kita ketemui ya kita temui gitu kan. Oh sekarang hatiku baru nggak enak sama dia, yaudah nanti tunggu sebulan 2 bulan, tapi yang penting di kepala kita ini salah gitu loh. Kita nggak mau ketemu dia itu salah gitu. Kita tetap harus mau nemuin gitu, walaupun dia nyebelin misalnya. Walaupun kalau ketemu selalu ngomongin duit dan ngutang gitu misalnya, atau yang semisalnya, ya. Jadi jangan sampai kemudian pokoknya aku saat jadi urip nggak mau ketemu kamu, nah, ini salah, ya. Nggak boleh ada klaim-klaim seperti itu karena orang-orang yang mengklaim seperti itu mendapat ancaman la yadkhulul jannata qati'ur rahim, nggak masuk surga orang yang kemudian memutus tali silaturahmi. Ya, ingat kemarin ketika Nabi SAW, ketika sahabat Nabi SAW ada yang menjelaskan tentang balasan orang yang memutus tali silaturahmi seperti itu, maka ada seorang pemuda yang kemudian mencari bibinya yang sudah 2 tahun nggak pernah dikunjungi. Gitu. Ini juga bukan berarti harus kunjungi tiap hari atau tiap bulan, enggak. Gitu. Paling nggak diagendakan gitu. Apalagi kalau lewat itu, mampir lah. Gitu. Ya, misal rumahnya Boyolali, kita mau ke Semarang, mampir. Oh nggak sempet gitu kan? Ya mungkin bulan depan. Ya. Artinya nggak selalu harus langsung ke sana tok dan tujuannya hanya ke sana gitu. Ya kalau bisa diagendakan ya ini lebih baik. Diagendakan itu maksudnya mampir walaupun cuma setengah jam, 15 menit gitu. Ya. Hadis nomor 65. Apa Hurairah yuhaditsu, Abu Hurairah bercerita an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, innar rahima sujnatu minar rahman, sesungguhnya rahim ini berasal dari ar-Rahman. Ya kemarin udah dijelaskan ya, maksudnya berasal di sini namanya itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Takulu ya Rabbi, si rahim ini mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, ini dolim tuh. Aku didolim itu sama manusia tuh, sama orang-orang tuh. Ya Rabbi ini kutik tuh, wahai Rabbku, aku diputus tuh sama orang-orang. Jadi yang curhat ini bukan seorang perempuan yang diputus sama suaminya, tapi sebuah
rahim yang curhat kepada Tuhannya sebagai sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngomongkan makhluk, itu semua yang tercipta selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Makanya nanti di hadis hari kiamat itu batu pun berbicara gitu. Ini loh di belakangku ada Yahudi, gitu kata batu nanti di hari kiamat. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW dulu belum bikin mimbar buat khutbah, Nabi itu punya potongan pohon kurma yang buat sandaran, itu begitu mau digeser, mau diganti dengan mimbar yang baru, itu pohon, padahal cuma batangan ya, artinya bukan pohon yang hidup ya, tapi batangnya yang ditaruh gitu. Itu pun menangis gitu. Nah, sehingga ini bisa kita pahami makhluk-makhluk yang kita lihat dia diam, sesungguhnya dia bisa berkomunikasi ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya ketika kita membaca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tuh bumi itu bercerita gitu tentang kabarnya. Jadi cerita tuh lapangan mana nih? Temani lapangan mana? Cerita dulu ada 2 orang pemuda duduk di sini berempat, yang 2 naik mobil, yang 2 lagi petan ya gitu. Cerita itu buminya gitu. Ya itu kalau itu kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada kebun tebu cerita gitu. Ada 2 orang pemuda yang berbuat maksiat di sini ya, masya Allah, naudzubillah ya. Maka kita harus kemudian ketika berpijak di bumi manapun ya kalau bisa jangan berbuat maksiat. Kalaupun sudah terjadi maka kita harus bertaubat. Wanifidina azani Allah wa yakum, si rahim tadi itu ngeluh gitu sama Tuhannya. Ini dulim tuh. Ini kutik tuh. Nah, ini 2 kalimat awalnya. Kemudian ya Robbi ini bla bla bla. Ini bla bla bla. Jadi banyak dia akan mengeluh tentang kelakuan-kelakuan manusia kepada dirinya. Kemudian fayuji buha, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, hei rahim, ala tardoina an aqta man qata'aki wa asil man wasolaki. Kira-kira kamu setuju enggak? Kamu ridho enggak kalau mereka yang memutus silaturahmi tak putus sekalian? Tak putus rizkinya, tak putus rahmatnya, tak putus kesehatannya, tak putus keberkahannya, tak putus keturunannya. Wa asil man wasolaki. Dan orang yang menyambung kamu tak sambung, rizkinya tak sambung, keberkahannya bersambung, anaknya bersambung, keturunannya bersambung, hidupnya nyambung, umurnya panjang. Gitu. Ridho enggak kamu? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rahim yang kebetulan di sini tidak dijawab sama si Rahim. Tentu ini menjadi sinyal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak ya enggak usah nunggu persetujuan si Rahim kalau memang Allah pengennya gitu. Dan di hadis-hadis yang kemarin kita baca, Allah memang memutuskan seperti itu. Maka hati-hati gitu loh. Hati-hati nanti kalau kamu kemudian dagang kok nggak laku-laku, giliran laku duitnya kok nggak ada, mesti habis terus gitu kan. Maka pertanyaannya jangan-jangan ada masalah nih dengan silaturahmi kita. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum hadis 66 Sa'id bin Sam'an dari Sa'id bin Sam'an qala beliau berkata, kami itu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah yata'awwad min imaratis sibyan, berlindung dari kepemimpinan bocil-bocil. Nah, ini kalau bahasa sekarang. Wasufaha, dan kepemimpinan orang-orang bodoh gitu. Jadi kalau ada jahil, sufaha itu lebih parah gitu. Safih itu lebih parah. Ya. Maka jangan namain anak Safih ya. Bukan Syafi'i, bukan. Safih beda loh ya. Bukan juga Syafiq, beda lagi. Maka dalam bahasa Arab itu kita harus hati-hati. Jadi kalau ngasih nama anak tuh harus tahu ini asal katanya dari mana gitu. Ketoknya HP ini Safi. Kayak kosmetik perempuan Safi. Safih ya. Safih itu artinya lebih parah daripada bodoh gitu. Mungkin apa ya? Tolol kali ya. Sini kurang akal teman-teman. Nah, aku berlindung kata Abu Hurairah dari kepemimpinan anak-anak kecil dan dari kepemimpinan orang-orang bodoh, orang-orang ya, kurang akal, lebih parah dari bodoh pokoknya.
Faqala Sa'id bin Su'man, maka kemudian Sa'id bin Su'man berkata, fa akhbarni Ibni Hasanat al-Juhani, maka mengabarkan kepadaku Ibnu Hasan al-Juhani, qala di Abi Hurairah, dia mengatakan kepada Abu Hurairah, ma ayatul dzalik. Apa sih tanda munculnya kepemimpinan as-sibyan was-sufaha, kepemimpinan anak-anak kecil dan kemudian orang-orang bodoh? Nanti kita cek ya, hari ini itu terjadi enggak. Yaitu yang pertama, antaqta'al arham. Ya, di mana silaturahmi itu diputus. Kemudian wa yuta'u al-mughwi. Orang sesat ditaati. Jadi kalau sekarang kan kampanye gitu kan, nanti habis selesai kampanye itu, woi, kowe cebong, kowe ini ya, saling bermusuhan. Bahkan anak dan bapak juga bermusuhan gara-gara beda pilihan gitu. Kemudian wa yuta'u al-mughwi, orang-orang sesat ditaati ya. Sekarang kita mau nyari kelompok agama yang mengklaim paling benar juga banyak. Imamku paling benar, yang enggak berbaiat sama imamku masuk neraka. Hari ini banyak. Kemudian wa yu'sa al-mursyid, dan kemudian orang yang benar justru diingkari. Kita ajarkan agama, dalilnya ada, ayatnya ada, kamu ekstrim. Nggak harus kayak gitu beragama. Nah terus piye gitu? Ya yang ada aja. Nah terus piye gitu? Yang ikuti nenek moyang. Aduh, angel. Ya, padahal agama itu ya yang terlihat inilah agama. Dan kita nggak kemudian diminta untuk mencari-cari yang nggak ada gitu. Wanibidina azani Allah wa iyyakum. Maka pemimpin dari kalangan anak-anak kecil itu perlu diwaspadai karena mereka tidak berpengalaman ya. Maka kalau ada calon presiden masih SMA, SMP gitu ya, mending suruh ngurusi diri sendirilah.